Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Benz Official Channel. Kali ini kita mengutip dari salah satu laman berita nasional, yaitu kompas.com, dimana di sini judulnya daftar pinjol atau pinjaman online resmi OJK per Maret 2025. Di sini beritanya rilis di tanggal 31 Maret kemarin. Cek sebelum melakukan pinjaman online. Oke. Di sini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti telah memblokir 508 pinjaman online ilegal. Udah cukup banyak juga ya. Ini datanya per 1 Januari kemarin sampai yang Maret ini setidaknya ini OJK sudah lakukan pemblokiran sekitar 508 pinjaman online. Tentunya ini menjadi kabar baik juga mungkin buat teman-teman yang mungkin selama ini sudah lakukan pinjaman online di salah satu dari 508 pinjaman online ilegal yang sudah diblokir oleh OJK ini. Sekali kita ingatkan kembali buat teman-teman, sebelum melakukan pinjaman online pastikan kita lakukan pengecekan terlebih dahulu terkait apakah aplikasinya sudah terdaftar dan diawasin oleh OJK. Tentunya ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya, karena untuk pinjaman-pinjaman ilegal atau pinjol ilegal itu risikonya cukup besar, dimana biasanya pinjaman-pinjaman ilegal itu dia memiliki akses untuk kontak, kemudian galeri HP kita dan lain-lain, dan itu cukup luas. Beda dengan pinjaman-pinjaman online yang legal, seperti yang akan kita bahas di sini. Pinjaman online yang resmi terdaftar di OJK. Misalnya pinjaman legal atau yang terdaftar di OJK itu dia hanya mampu mengakses data yang memang sudah kita submit atau kita isi pada saat melakukan pinjaman online. Itu foto verifikasi wajah, kemudian kontak darurat yang kita masukkan, itu aja sih yang bisa diakses oleh mereka. Kecil kemungkinan mereka akan lakukan teror ke keluarga atau teman-teman kita yang ada kontaknya di HP kita itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami masalah terkait keuangannya, yang mungkin sedang berpikir untuk coba lakukan pinjaman online, dan ada baiknya lakukan pengecekan terlebih dahulu. Jangan sampai gegabah sampai kita lakukan pinjaman ke aplikasi-aplikasi yang ilegal dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan tentunya dari mereka. Namun kita harus lebih berhati-hati untuk melakukan pinjaman online. Dan di sini selain itu 28 konten penawaran. Ini yang dimaksud mungkin influencer yang melakukan penawaran atau pinjaman-pinjaman ilegal tadi. Ini sudah diblokir juga oleh OJK. Setidaknya ada 28 konten yang sudah diblokir. Ini langkah yang cukup bagus dari pemerintah kita, khususnya OJK itu kan sudah melakukan pemblokiran pinjaman ilegal. Sejak 2017 hingga 13 Maret 2025, total 12.721 entitas keuangan ilegal telah ditindak. Tadi ada 10.000 pinjaman ilegal, pinjol, dan 1.737 investasi ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal. Cukup banyak juga ya, 1.737 investasi ilegal dan 251 gadai ilegal. Ini bahaya ini. Jangan sampai kita berhubungan dengan mereka. Satgas Pasti juga menemukan nomor WhatsApp debt collector atau DC dari pinjol ilegal yang dilaporkan melakukan intimidasi kepada masyarakat. Sebanyak 1092 nomor telah dilakukan atau diajukan untuk diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini bisa kita laporkan juga jika memang teman-teman yang mungkin selama ini sudah terlanjur lakukan pinjaman online ke aplikasi yang ilegal. Jika memang masih ada
DC yang melakukan teror atau intimidasi ke teman-teman atau ke keluarga dan kerabatnya, itu bisa segera laporkan ke Kementerian Komunikasi untuk ditindaklanjuti ya. Tentunya jangan berharap terlalu lebih, karena pasti laporan yang masuk ini sudah ribuan atau mungkin bahkan ratusan ribu, yang mungkin akan diproses namun secara bertahap oleh kementerian terkait. Jadi lakukan kalau menurut saya sih, saran saya, jika memang teman-teman sudah lakukan pinjaman online ke aplikasi-aplikasi yang ilegal tadi, ya baiknya langsung ganti nomor saja. Ganti nomor, kemudian HP-nya dibersihkan semuanya begitu. Namun ya tetap aja sih, karena data kita sudah disimpan oleh mereka, mungkin data keluarga dan lain-lain sudah disimpan di database mereka, tetap aja mereka masih bisa menghubungi. Namun sedikit tips aja sih, sedikit tips buat teman-teman. Jika akan lakukan pinjaman online, itu ada baiknya kontak yang ada di HP kita itu dibersihkan saja untuk pinjaman yang ilegal ya, karena mereka dapat mengakses kontak kita setelah kita lakukan pinjaman di aplikasinya. Kalau pinjaman yang legal, tentunya tidak akan sejauh itu mereka lakukan penagihan, cukup aman. Ancaman investasi ilegal. Selain pinjol ilegal, Satgas juga memperingatkan masyarakat soal investasi bodong yang bernama World Pay One atau WP1 yang dinyatakan ilegal sejak 24 Januari 2025. Ini juga investasi bodong yang tentunya sangat merugikan masyarakat kita. Meskipun sudah dilarang, promosi WP1 masih ditemukan di sejumlah wilayah di Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Hati-hati kawan-kawan, jangan sampai kita menjadi korban investasi bodong juga. Untuk mengatasi maraknya penipuan keuangan, OJK dan Satgas pasti mengoperasikan Indonesia Anti-Scam atau IASC. Sejak sudah beroperasi pada 22 November 2004 hingga Maret, yang telah menerima 67.000 laporan penipuan. Berarti ini ada 67.866 laporan penipuan. Ini termasuk scam, kemudian ini ya, dari total 71.893 rekening yang dilaporkan, 31.300 sekian telah diblokir. Dana korban mencapai 1,2 triliun, sementara dana yang berhasil diblokir 129 miliar, main sekitar ya lebih kurang 10% dana berhasil diblokir dari 1,2 triliun. Nah, berikut daftar aplikasi pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hingga Maret 2025 terdapat 97 perusahaan pinjol memiliki izin dari OJK. Salah di antaranya itu ini ada Danamas, Samir.co.id, Amerta, kemudian Dompet Kilat, Toko Modal, Vindaya, Modalku, Kredit Pintar, Maukes, Finmas, Klik A2C, kemudian Pinjaman Go. Ini ada total 97 pinjaman online yang terdaftar dan diawasin oleh OJK. Easy Cash, Pinjam, kemudian Uangmi, Dana Syariah, ada Syariah, Dana Syariah, kemudian ada Solusiku, Klik Kami, kemudian ada banyak, ini ada 97 aplikasi pinjaman online yang terdaftar dan diawasin oleh OJK. Ini ada juga Papi2P Syariah. Ini cukup menarik nih. Sekarang pinjaman online sudah masuk ke syariah juga. Setidaknya di sini ada 2. Oh, ada ini juga Duha Syariah. Ada 3 setidaknya kalau yang saya lihat di sini. Modal Rakyat ada 3 pinjaman online syariah yang mungkin boleh dicoba nih. Itu yang terakhir itu klikcair.com. Jadi ini berita per 31 Maret 2025. Setidaknya ada 97 aplikasi pinjaman online yang terdaftar dan
diawasin oleh OJK atau pinjaman online yang legal, yang relatif aman. Untuk teman-teman coba lakukan pengajuan pinjaman jika memang membutuhkan atau saat ini sedang mengalami kendala masalah keuangan, apalagi mengingat saat ini sudah baru saja kita lewati Idul Fitri. Mungkin ya sebagian teman-teman ada yang mulai butuh dana tambahan untuk aktivitas sehari-harinya. Mungkin salah satu dari 97 aplikasi ini bisa dicoba untuk lakukan pengajuan pinjaman online. Sekali lagi kita sarankan untuk memastikan pinjaman atau aplikasi yang akan kita ajukan untuk pinjaman online itu sudah terdaftar di OJK atau tidak. Kawan-kawan juga bisa lakukan pengecekan di website resmi OJK. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.